Oke, sa'unshir ala syasyah. Saut wadih ya, Kemah. Waduh, Ustaz ya. Tamam. Oke, jadi intinya tadi kalau tawatur Quran itu dinukil dari kitabnya Imam Suyuti Al-Itqan. Intinya Quran kan mutawatir nih. Nah, mutawatirnya di mana sih? Ya, mutawatirnya di aslihi wa ajzaihi. Jadi sampai sedetail-detailnya Al-Quran itu juga mutawatir. Nah, kalau misalkan ada yang nukilan ahad walam yatawatar biqatin bi annahu laisa minal Quran. Pokoknya kalau yang ahad aja udah termasuk Al-Quran. Karena tarifnya Quran sendiri kan yang mangkul ilaina bitawatur. Nah, kalau ulama usuliyun ya, di sini apa ulama usuliyun? Tawatur itu syarat fi subuti mahwa minal Quran. Dari aslul Qur'annya. Walakin laisa bisyartin fi mahalli wa wad'i wa tartibihi gitu kan. Karena untuk tartibnya Al-Qur'an di sini enggak mutawatir. Kita tahu sendiri kemarin kita udah bahas yang tartibus suwar, tauqifi atau taufiki, urutan-urutan surat Al-Qur'an itu asli atau dijelaskan oleh Rasul atau apakah ijtihad ulama gitu kan. Balik surfihan akul ahad. Nah, karena tartib suwar sendiri sebagaimana yang kita tahu itu kan banyak nukilan dari hadis-hadis ahad, riwayat-riwayatnya ahad gitu. Wadah bakomun ila anat tawatur syartun fi subuti muhwalkan bihas bi asli wa mahalihi. Ada juga pendapat yang tentu mutawatir, asalnya juga, mahalnya juga gitu. Wa qalu law lam yashtarit at-tawatur fi mahalli lajaza sukutu kasmil Al-Qur'an al-muqarrar mislu fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, jadi takrornya atau pengulangannya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu kan mutawatir. Nah, jadi mahalnya Quran ayat ini setelah ayat ini, ayat ini setelah ayat ini itu semuanya mutawatir. Nah, jadi ada 3 pendapat ya kalau dari Al-Itqan di sini Al-Quran itu mutawatir asli wa jazaihi. Ya. Ini muhaqqiq ahli sunnah. Ustazah. Kalau yang usuliyun itu fi aslihi aja. Kalau tartibnya, mahalnya, wadoknya, misalnya diletakkan surat ini setelah surat ini, tartibnya urutannya ini itu nggak mutawatir, tapi banyak yang nukilannya dari ahad. Terus dhahaba qaumun, nah di sini juga ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa mutawatirnya itu aslu wa mahal, ya, karena asal dan mahalnya ya. Kalau penempatannya ini di sini gitu, itu termasuk mutawatir. Nah sekarang watafaru an hadzal hukam hilafan fil basmalah. Nah, sekarang bismillah nih. Bismillah mutawatir enggak sih adanya bismillah dari tiap surat itu? Ya. Kita lihat pendapatnya Imam Malik, ya, Malikiyah ya dan pengikutnya Imam Malik di sini. Di sini hukumnya apa? Biingkar basmalah ala hadzal asr. Jadi bismillah itu enggak masuk dalam asrul Quran. Bismillah yang di surat-surat yang baina suratain gitu. Wa qaru annaha lam tatawatar fi awail suwar wa ma lam yatawatar laisa fi Quran. Nah, jadi bismillahnya itu yang di fawatih suwar ya di awal-awal surat itu bukan mutawatir, itu termasuk Al-Qur'an ya. Dan yang enggak mutawatir kan bismillahnya enggak mutawatir nih. Dan yang enggak mutawatir kan enggak termasuk Quran. Berarti bismillahnya itu enggak termasuk Quran. Wa Syafi'iyah, pendapatnya Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, rokma mailuhum ila ra'yin awal. Nah, Imam Syafi'i itu cenderung ke pendapatnya Malikiyah tadi. Raddu alal Malikiyah biman ikauniha lam tatawatar. Imam Syafi'i di sini pendapatnya Syafi'i adalah bismillahnya itu mutawatirah. Ya, tapi emang laisa minal Quran. Waqalu, karena bismillah itu di sini cenderung ke ra'yin awal, tapi nggak setuju ya. Kalau belum tatawatar, karena bismillah juga mutawatirah adanya di baina suratain atau di awal suwar itu. Waqalu, dan para pengikut Imam Syafi'i mengatakan rubba mutawatir inda qaumin duna akharin. Bismillah itu kan bisa aja dia mutawatir di suatu daerah dan guru mutawatir di daerah lain. Baru mutawatir fi waqtin duna akhar. Bisa aja di ketika ini mutawatir, ketika ini enggak. Wayak fi tawatur basmalah isbat wa masahib sahabat. Dan pendapat pengikutnya Imam Syafi'i, pendapat orang-orang Syafi'iyah adalah kita udah cukup bilang bismillah itu mutawatirah dengan adanya ya, dengan isbatnya bismillah di para mushafnya para sahabat, di mushaf-mushaf para sahabat. Ya, paman ba'dahum bihati mushaf ma'aman ihim ayak tubafil mushaf malaisa minhu. Karena para sahabat itu enggak bakal menulis di mushaf-mushaf mereka yang bukan dari Al-Qur'an. Contohnya asma suwar, terus kata-kata amin setelah Al-Fatihah itu kan enggak ditulis. Karena yang ditulis cuma Quran aja, ya kan?
Wal a'syar, usyir tiap sepersepuluhnya Quran itu nggak ditulis. Yang ditulis cuma Al-Quran aja. Nah karena bismillah ditulis ya udah berarti bismillah termasuk Al-Quran. Gitu. Mutawatirnya ya. Bismillah itu mutawatir karena tertulis di mushaf-mushaf para sahabat. Ya. Buktinya apa? Di mushaf-mushaf para sahabat itu kita nggak akan lihat nama-nama surat, amin, setelah Al-Fatihah itu nggak tertulis. Karena yang mutawatir yang tertulis. Falau lam takun Qur'anan lam mastajazu isbatuha bihatihi. Nah, kalau misalkan dia bukan termasuk Quran, ya berarti bakal tertulis gitu. Bihatihi min ghairi tamyiz. Dia nadalika yahmilu ala itiqadi kauniha Qur'an. Fayukawinuna magrurin bil muslimin hamilin alahum ala itiqad malaysa bi Qur'ani Qur'anan. Wa hadha mimma la yajuzu itiqad fi sahabat. Fa in kila la'allaha asbatat bil fasl baina suwar. Nah, misalkan ada yang mengatakan bahwa adanya bismillahirrahmanirrahim itu untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Ujiba, maka jawabannya bi anna hadza fihi takrir wa la yajuzu irtikabuhu li mujarradi fasl. Ya kita nggak bisa mengatakan bismillah itu hanya gitu ya. Mujarrad itu hanya semata untuk pemisah aja gitu kan. Masa cuma buat pemisah aja gitu kan. Wa yadullu liqauniha Qur'anan munazzalan ma'akhrajahu Ahmad. Nah, dalil yang mengatakan bahwa bismillah itu termasuk Quran dan ya seperti itu diturunkannya bismillah masuk dalam Al-Qur'an itu adalah dari hadisnya Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dan banyak ya. Dari Ummu Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaqra bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin al-hadis. Wa fihi wa ada bismillahirrahmanirrahim ayat dan bismillahirrahmanirrahim di sini termasuk ayat walam yaud alaihi. Wa akhraja Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wal Bukhari fi min tariqi Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifas surah hatta tanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kan wahyu kan turunnya 23 tahun dan nggak urut kan, maksudnya ya maki ya madani, tapi tertib suaranya kan nggak sesuai dengan maki madaninya, ya kan? Buktinya yang awal aja madani. Nah, jadi Nabi itu tidak tahu pemisahan antara surat per surat, hatta tanzil alaihi sampai turunnya bismillahirrahmanirrahim. Zad al-baras faida nazalat arafa anna surah qad khatamat. Nah, ketika turun bismillah, nah jadi ada wahyu bismillahnya gitu. Ketika turun wahyu bismillahirrahmanirrahim, nah akhirnya tahu kalau surah ini sudah selesai, sudah khatam. Wastaqbalat wabtada surah ukhra. Akhirnya mulailah surat yang baru. Wa kharaja Hakim min wajhin akhar an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala kana muslimuna la ya'lamuna in kita surah hatta tanzil bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga nggak tahu, orang-orang muslim juga nggak tahu kalau surat ini tuh habis terus ganti surat baru kecuali dengan adanya bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nazalat alim anna surah qad inqatas. Waktu turunnya bismillahirrahmanirrahim, adanya bismillahirrahmanirrahim, kita jadi tahu kalau suratnya udah selesai terus ganti surat baru gitu kan. Wa isnaduhu ala syartit syaikhaini. Nah, wa qala Abu Syamah yahtamil ayakuna dalika waqta urdihi sallallahu alaihi wasallam ala Jibril. Nah, sekarang kita lihat gimana sih kisahnya waktu Nabi Muhammad itu tasmi'an ke malaikat Jibril sampai di urduh akhirahnya nanti. Kana la yazalu yaqra fi surah ila an ya'muruhu Jibril bitasmiyah. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafalan kan baca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Nah, di sini baca terus Nabi Muhammad itu. La yazalu yaqra, masih baca terus ila an ya'muruhu Jibril bitasmiyah. Sampai malaikat Jibril di sini memerintahkan untuk tasmiyah. Faya'lamu anna surah qad inqadas. Nah, dari situ akhirnya tahu kalau surat habis terus ganti surat baru. Wa abba sallallahu alaihi wasallam bilafdin nuzul isy'aran bi annaha Qur'an fi jami' awaid suwar. Nah, makanya dengan ini ditabirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafdin nuzul isy'aran untuk tanda gitu ya, untuk indikator. Kalau misalkan itu termasuk dari Al-Qur'an fi jami' awaid suwar, di tiap awal surat, karena talakinya langsung dari malaikat Jibril kan, malaikat Jibril yang ya'mur bitasmiyah tadi ya, bismillahirrahmanirrahim gitu.
Wa yahtamil ayakun al-murad anna jami'a ayat kullu suratin kanat tanzilu qabla nuzulil basmalah. Jadi seakan bismillahnya itu baru disampaikan ketika udah tasbihan depan malaikat Jibril gitu loh kan, ketika ayat turun kan hasbal hawadis, munasabah, waqa'iq itu kan ya udah ayat gitu gak ada bismillahnya, tapi setelah ketika hadapan di urdohnya di hadapan malaikat Jibril, nah baru itu ada bismillahirrahmanirrahim. Faidah akmalat ayat Tuhan nazala Jibril bil basmalah. Nah, jadi setiap ayat selesai, ya wahyu selesai, setiap suratnya selesai, itu malaikat Jibril juga menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, Rodo as-surah. Kemudian mulai lagi surat yang baru. Fa'alam sallallahu anna haqqat khutimat wa la yalhaq biha syai'an. Jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW tahu dengan selesainya surat itu ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mulai surat baru. Jadi setelahnya nggak ada lagi itu. Maksudnya sebelum masuk surat baru kan dipotong dengan Bismillah ada fasilnya. Nah sebelum Bismillahnya itu berarti udah titik gitu. Layal haku biha syai'an, gak diikuti dengan ayat lagi. Wabadaan istaratu suyuti kafiron minal ahadis kola fahadil ahadis tu'ti at-tawattur al-ma'nawi bikauniha Qur'anan nazalan fi awa'id suwar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini Imam Suyuti mengatakan bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa yang tadi barusan itu yang kita baca di sini memberikan kita pemahaman bahwa tawatur di sini itu tawatur maknawi karena memang Nabi tak lagi langsung dari malaikat Jibril bikau niha Qur'an fi awal suar dari setiap awal surah.